Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Saiful Akbar Malik dengan NIM S1 S1 18048. Saya akan menyelesaikan tugas final dari PBO, pemrograman berbasis objek, yaitu mereview skripsi senior yang berjudul perbandingan efektivitas metode titik building AG dan single experience smoothing untuk peramalan jumlah pelanggan Telkomsel. Studi kasusnya di PT Telkomsel Region Sulawesi Tenggara. Skripsi yang dibuat oleh Ihsanul Ihsan Sinatra, senior 014. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan, masuk ke latar belakang perkembangan telekomunikasi di Indonesia yang telah memiliki banyak kemajuan, menyebabkan kebutuhan masyarakat akan kelancaran penyampaian informasi semakin meningkat. Hal ini menimbulkan banyaknya alat komunikasi yang bermunculan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. PT Telekomunikasi Seluler atau biasa dikenal dengan sebutan Telkomsel merupakan salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler tertua dan terbesar di Indonesia yang memfokuskan pada penyediaan sarana komunikasi berbasis teknologi satelit. Telkomsel juga merupakan operator telekomunikasi seluler GSM pertama di Indonesia dengan layanan pasca bayar dan prabayar. Sebagai perusahaan telekomunikasi yang telah lama beroperasi di Indonesia, Telkomsel hampir menguasai 90% pasar di Indonesia dengan jumlah pelanggan sekitar dari 196 juta pelanggan pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena Telkomsel memiliki jaringan yang sudah menjangkau seluruh provinsi, kabupaten, dan seluruh wilayah kecamatan di Indonesia, yang mana lebih luas dibandingkan pesaingnya. Kemudian Grapari Kota Kendari merupakan pusat layanan pelanggan Telkomsel yang melaksanakan kegiatan utama dalam pelayanan dan pengolahan pelanggan Telkomsel di Sulawesi Tenggara. Salah satu cakupan pelayanan Grapari yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jumlah pelanggan Telkomsel. Grapari Kota Kendari masih belum mempunyai sebuah sistem untuk memprediksi jumlah pelanggannya. Hal ini tersebut mengakibatkan hilangnya potensi pelayanan yang seharusnya bisa diberikan, seperti pembangunan kantor cabang pada daerah yang berpotensi memiliki jumlah pelanggan tinggi untuk memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada pelanggannya. Untuk mengatasi masalah tersebut akan dibuat suatu sistem yang dapat membantu dalam mengelola data pelanggan dan memprediksi jumlah pelanggan menggunakan algoritma forecasting dengan metode jangka pendek dan sesuai dengan data jumlah pelanggan Telkomsel, yaitu Weighted Moving Average atau yang sering disingkat WMA, dan metode Single Experience Smoothing atau disingkat SES sebagai perbandingan untuk melihat koefisien metode yang digunakan. Kemudian masuk ke rumusan masalah dan batasan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Rumusan masalah yang dapat dipaparkan yaitu bagaimana membangun suatu sistem untuk
meramalkan jumlah pelanggan Telkomsel di Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan metode WMA dan metode SES sebagai perbandingan. Batasan masalahnya yaitu yang pertama, data yang digunakan adalah data jumlah pelanggan Telkomsel tahun 2016 dan 2017. Yang kedua, hasil prediksi jumlah pelanggan Telkomsel adalah bulan berikutnya. Yang ketiga, parameter yang digunakan berupa bulan. Yang keempat, tidak membahas transaksi penjualan. Yang kelima, tidak membahas persoalan teknis. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk melakukan perbandingan metode WMA dan metode SES untuk memprediksi jumlah pelanggan Telkomsel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Manfaatnya yaitu dapat membantu pihak Grapari Kota Kendari dalam mengelola data pelanggan Telkomsel. Yang kedua, dapat memprediksi jumlah pelanggan di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bulan berikutnya. Yang ketiga, dapat menentukan metode yang lebih efektif untuk peramalan jumlah pelanggan Telkomsel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian masuk ke landasan teori, algoritma backcasting atau peramalan. Jenis peramalan berdasarkan metode peramalan yang digunakan. Peramalan dibedakan menjadi metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif merupakan metode peramalan yang tidak menggunakan data historis masa lalu, lebih didasarkan pada intuisi. Metode kuantitatif merupakan metode peramalan yang menggunakan data historis masa lalu, memanipulasi data historis yang tersedia secara memadai dan tanpa intuisi. Metode ini umumnya didasarkan pada analisis statistik. Menurut para ahli, peramalan kuantitatif dapat diterapkan bila 3 kondisi terpenuhi, yaitu informasi mengenai keadaan waktu yang lalu tersedia. Informasi itu dapat kuantitatifkan dalam bentuk data numerik dan dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek dari pola di waktu yang lalu akan berlanjut ke waktu yang akan datang. Kemudian weighted moving average atau yang sering disingkat WMA. Metode WMA adalah metode rata-rata bergerak yang banyak digunakan untuk menentukan tren dari suatu daerah waktu pada beberapa data terakhir. Bobot yang diberikan berbeda-beda untuk setiap data historis masa lalu yang tersedia, dengan asumsi bahwa data historis yang paling terakhir atau terbaru memiliki bobot lebih besar dibandingkan dengan data historis yang lama. Data terbaru merupakan data yang paling relevan untuk peramalan. Keunggulan lainnya dari metode ini adalah memberikan nilai bobot dapat disesuaikan. Hal ini bisa didasarkan jika pengaruh data yang lebih baru adalah lebih besar dari data yang lebih lama terhadap keadaan di mana yang datang. Persamaan metode WMA dapat ditulis dengan sebagai berikut. FT sama dengan C1 kali XT tambah C2 kali X2 tambah CN kali X1 dibagi C1 tambah C2 tambah sampai CN. Keterangannya, FT merupakan peramalan untuk periode T, dan XT data aktual pada periode KT, dan C bobot yang digunakan
T. Indeks periode waktu. N. Jumlah periode yang digunakan untuk ramalan. Kemudian single exponential osmotic atau yang sering disingkat SES. Metode SES digunakan untuk ramalan jangka pendek. Menurut para ahli, SES mengasumsikan bahwa data berfluktuasi di sekitar nilai mean yang tetap tanpa tren atau pola pertumbuhan konsisten. Bentuk umum yang digunakan untuk menghitung ramalan SES yaitu FT tambah 1 sama dengan delta kali XT ditambah dalam kurung 1 kurang delta kali FT. FT tambah 1 adalah peramalan untuk periode T tambah 1. XT itu data aktual pada periode PT dan T adalah indeks periode waktu, delta adalah konstan 0 kurang 1. Kemudian kriteria peramalan model terbaik. Nilai ukuran kesalahan dilakukan untuk mengetahui ketetapan hasil peramalan yang dilakukan. Ketepatan suatu metode peramalan merupakan kesesuaian dari suatu metode yang pada akhirnya menunjukkan seberapa jauh metode peramalan tersebut mampu memprediksi data yang telah diketahui. Setiap metode peramalan pasti menghasilkan kesalahan. Jika tingkat kesalahan yang dihasilkan semakin kecil, maka hasil peramalan semakin mendekati tepat. Dalam penelitian ini digunakan MAE, MSE, dan MAPE untuk mengetahui ketepatan hasil perhitungan peramalan nilai MAE, MSE, dan MAPE. Dari hasil perhitungan peramalan menunjukkan perbedaan hasil prediksi dengan data aktual. MAE atau mean absolute error. MAE merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu. Nilai absolut berguna untuk menghindari nilai penyimpangan positif dan penyimpangan negatif saling meniadakan. MSE atau mean squared error. MSE merupakan kesalahan nilai tengah kuadrat atau rata-rata kesalahan peramalan yang dikuadratkan. Semakin kecil nilai MSE akan semakin kecil kesalahan hasil periode peramalan. MAPE atau mean absolute percentage error. MAPE merupakan ukuran ketepatan relatif yang digunakan untuk mengetahui persentase penyimpangan hasil peramalan. Semakin kecil nilai MAPE, maka semakin kecil kesalahan hasil prediksi. Sebaliknya, semakin besar nilai MAPE, maka semakin besar kesalahan hasil prediksi. Hasil suatu metode peramalan mempunyai kemampuan peramalan sangat baik jika nilai MAPE lebih kecil dari 10% dan mempunyai kemampuan peramalan baik jika nilai MAPE di antara 10% dan 20%. Kemudian masuk ke metode pengumpulan data. Kajian pustaka, pengumpulan data, gambaran, dan keterangan yang lebih lengkap. Peneliti menggunakan studi literatur dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan perangkat lunak yang dibuat dan membantu memperjelas teori-teori yang ada. Sumber literatur berupa buku teks, paper, jurnal, karya ilmiah, dan situs-situs penunjang.
Pengambilan data dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengambilan data jumlah pelanggan Telkomsel region Sulawesi Tenggara dilakukan dengan pimpinan Grabdari Kota Kendari. Metode pengembangan sistem. Dalam merancang atau membuat perangkat lunak dibutuhkan suatu pemodelan dari keseluruhan proses-proses yang akan dilakukan selama pembuatan perangkat lunak tersebut. Metode yang digunakan dalam perangkat lunak adalah proses ration on flight atau sering disingkat ROP. Adapun proses dari metode ROP ini meliputi yang pertama permulaan. Pada tahap ini penulis memodelkan ruang lingkup sistem yang akan dibuat. Adapun ruang lingkup yang dari sistem ini yang pertama prediksi jumlah. Yang pertama prediksi jumlah pelanggan Telkomsel pada bulan berikutnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedua, sistem penggunaan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Kemudian masuk ke elaborasi. Pada tahap ini, setelah menentukan ruang lingkup sistem, selanjutnya penulis melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, melakukan analisis masalah menggunakan alur sistem yang akan dibuat. Kedua, membuat perancangan aplikasi menggunakan OML. Kemudian membuat perancangan tampilan untuk setiap tampilan form atau halaman yang ada dalam sistem yang akan dibuat. Kemudian konstruksi atau construction. Nah, pada tahap ini penulis melakukan tahap implementasi, yaitu melakukan pengkodean atau coding menggunakan HTML dan PHP, lalu melakukan testing sistem dengan menggunakan black box testing. Kemudian bagian transisi menyerahkan perangkat lunak kepada pemakai, menguji di tempat pemakai dan memperbaiki masalah-masalah yang muncul saat dan setelah pengujian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian waktu penelitiannya mulai dari bulan Februari 2019, rinciannya mulai dari bulan Februari sampai bulan Juni. Tempat penelitian tugas akhir bertempat di Grapari, Kota Kendari sebagai pusat layanan pelanggan dan calon pelanggan Telkomsel region Sulawesi Tenggara. Kemudian analisis dan perancangan sistem. Yang pertama, perancangan use case diagram. Nah, perancangan use case diagram itu ada login, ada menu login, mengolah data jumlah pelanggan, melakukan verkosi atau ramalan, kemudian mengolah user, kemudian ada logout, kemudian perancangan activity diagram. Yang pertama ada activity diagram login. Pada activity bagian ini pelanggan dan bagian pelanggan bagian user masukkan username dan password, kemudian masuk ke sistem validasi user dan password, dan ketika berhasil login, ketika tidak mengulangi pengisian login. Kemudian masuk di activity diagram
untuk melihat data jumlah pelanggan Telkomsel. Kemudian dari sistem mengambil data dari database, kemudian menampilkan data jumlah pelanggan, kemudian lihat di kemudian user melihat dapat melihat data pelanggan Telkomsel. Kemudian activity diagram input data pelanggan. User menginput data, kemudian sistem menampilkan from input data, kemudian mengisi from input data, kemudian submit. Setelah itu validasi data, kemudian simpan data ke database. Kemudian activity diagram ubah data, user ubah data, kemudian masuk ke sistem menampilkan from ubah data, kemudian masuk ke mengisi from ubah data, kemudian di submit, kemudian validasi data, kemudian data disimpan ke database. Kemudian masuk ke activity diagram hapus data, sistem menampilkan data, kemudian user memilih data yang akan dihapus, kemudian konfirmasi hapus data. Setelah itu data dihapus, lalu disimpan kembali data yang telah yang ada ke database. Kemudian masuk activity diagram forecasting atau peramalan. Pertama, manajer masuk ke peramalan jumlah pelanggan, kemudian mengisi ID kota atau kabupaten, kemudian nama kota atau kabupaten, periode peramalan dan nilai alfa, kemudian submit, lalu masuk ke sistem validasi, kemudian masukkan rumus untuk menerjemahkan, menentukan nilai periode selanjutnya, kemudian masuk ke manajer untuk menampilkan hasil peramalan, kemudian masuk di perancangan sistem diagram. Kemudian ini menunjukkan alur dari yang pertama, sequence diagram login, menunjukkan alur dari sequence diagram login. Pengguna memasukkan user dan password pada sistem, kemudian sistem akan mengirimkan user dan password ke database. Jika user dan password salah, maka akan kembali ke tampilan login sistem. Jika user dan password benar, maka login sukses. Kemudian sequence diagram input data, melakukan input data jumlah pelanggan Telkomsel ke sistem. Sistem menampilkan from tambah data yang kemudian user data mengisi dan submit data akan ditambah. Kemudian sistem menyimpan data ke database dan menampilkan ke layar. Kemudian sequence diagram ubah data, melakukan ubah data ke sistem, kemudian sistem mengambil data dari database, kemudian database mengirimkan kembali data yang dipilih ke sistem. Selanjutnya user mengubah data yang diubah akan disimpan ke database. Kemudian masuk ke sequence diagram hapus data, memilih data jumlah pelanggan Telkomsel yang akan dihapus pada sistem. Kemudian sistem mengambil data yang dipilih untuk dicocokkan ke database dan database mengirimkan kembali data yang telah dipilih. Sistem menampilkan data ke user. Selanjutnya user menghapus data yang ada sistem dan selanjutnya data tersebut dihapus dari database. Kemudian sequence diagram menu peramalan, memilih menu forecasting atau peramalan dan memasukkan ID kota atau kabupaten, nama kota atau kabupaten, dan periode peramalan dan nilai delta. Selanjutnya sistem akan mengambil data yang akan dicocokkan dari database, yang kemudian akan dikonfirmasi data yang dipilih. Manajer memilih peramalan yang akan diproses oleh sistem dan menampilkan hasil ramalan dari data jumlah pelanggan Telkomsel yang dipilih.
perancangan. Masuk ke perancangan kelas diagram. Kelas diagram yang meliputi tabel kotak, tabel bulan, tabel peramalan. Ada tabel kota, tabel pelanggan, tabel peramalan, tabel tahun, tabel home, tabel user, dan tabel kategori. Di mana masing-masing tabel saling berelasi. Kemudian masuk ke implementasi dan pengujian sistem. Tampilan halaman login. Tampilan halaman login. Halaman login merupakan halaman yang pertama kali muncul pada saat sistem dijalankan. Halaman login ini menerima masukan user dan password. Hak akses yang dapat dilakukan oleh admin. Tampilan halaman login dapat dilihat seperti gambar berikut. Tampilan halaman menu utama. Pada halaman menu utama terdapat 5 menu, yaitu menu kota, menu tahun, menu pelanggan, menu ramalan, yang terdiri dari sub menu peramalan SEE dan peramalan WMA serta menu user. Tampilan halaman menu utama seperti gambar berikut. Kemudian tampilan menu halaman kota. Halaman berfungsi untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data kota. Kemudian tampilan halaman data tahun berfungsi melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data tahun. Kemudian tampilan halaman data jumlah pelanggan. Dalam halaman ini berfungsi untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data jumlah pelanggan. Pada halaman ini di bagian pelanggan dan dapat membuat laporan data jumlah pelanggan Telkomsel. Tampilan halaman peramalan. Halaman ini berfungsi untuk melakukan peramalan data jumlah pelanggan Telkomsel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Proses peramalan dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu SEE berikut, dan metode yang kedua yaitu WMA. Kemudian masuk ke tampilan halaman user. Untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data user. Masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan: berdasarkan studi literatur analisis perancangan implementasi dan pengujian sistem ini, maka kesimpulan yang dapat adalah sebagai berikut. Pertama, aplikasi prediksi data jumlah pelanggan PT Telkomsel untuk region Sulawesi Tenggara berhasil dibangun dengan menerapkan metode WMA dan SES. Dan yang kedua, hasil perbandingan yang dilakukan dengan menggunakan data dari 8 kota atau kabupaten ditemukan 6 dari 8 kota atau kabupaten yang dijadikan data penelitian menunjukkan nilai MA metode SES lebih kecil daripada metode WMA serta tidak pernah mencapai 6% secara keseluruhan. Metode SES lebih efektif dibandingkan dengan WMA dalam peramalan jumlah pelanggan Telkomsel untuk region Sulawesi Tenggara, dikarenakan metode SES sesuai dengan pola data pertumbuhan jumlah pelanggan Telkomsel region Sulawesi Tenggara, yaitu pola
data horizontal atau pola data yang berfluktuasi sekitar nilai rata-rata yang konstan. Kemudian adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dari perbaikan aplikasi ini untuk selanjutnya, yaitu dengan menambahkan jumlah data lebih banyak pada periode-periode sebelumnya agar hasil ramalan dapat lebih akurat, serta untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan perbandingan algoritma peramalan lainnya untuk melihat metode mana yang lebih baik untuk prediksi data jumlah pelanggan PT Telkomsel untuk region Sulawesi Tenggara. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.